evaluasi diri. Evaluasi diri di sini apa maksudnya? Yaitu kita harus mengevaluasi terkait gaya hidup, terkait pola pikir, dan terkait pola makannya. Ya, gaya hidup, Anda jangan melakukan gaya hidup yang kontradiksi dengan syariat dan kontradiksi dengan kesehatan. Jadi harus lebih rapi lagi terkait gaya hidupnya. Ya, contoh gaya hidup apa? Selalu makan di luar, konsumsi makanan-makanan cepat saji. Ini gaya hidup, gaya hidup. Ya, apalagi gaya hidup itu selalu tidur larut malam. Kebiasaan bergaya dalam hidupnya itu tidurnya itu selalu larut malam. Gak boleh bagi yang diabetes. Ya, oke. Bagi yang sehat pun itu ada risiko tinggi. Ya, tidak boleh. Kita tidak boleh melakukan kebiasaan itu tidur larut malam. Jangan. Ya, tidak boleh. Nggak boleh. Oke. Oh iya. Malam itu adalah harus dijadikan sebagai apa? Tempat istirahat. Kondisi waktu untuk istirahat. Tidur nyenyak terlelap. Anda pernah dengar nggak penyanyi dangdut itu Bung Rhoma Irama? Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Itu Bung Rhoma pun ya, dia ahli vokalis dangdut melarang untuk bergaya hidup begadang. Dalam arti kita ini tidak boleh melakukan sebuah kebiasaan tidur larut malam. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ya, ngerti nggak? Iya. Kecuali darurat. Ya, satu, Anda tugas ronda. Dua, Anda shift malam kerja. Ya, ada sebagian rekan-rekan kita yang bekerjanya itu harus malam. Kalau tidak malam, tidak mengikuti aturan pekerjaan, dipecat. Itu mah beda lagi. Makanya kepada ibu-ibu yang punya suaminya bekerja shift malam, itu ada resiko tinggi dong. Makanya doakan yang baik, doakan yang keras, doakan yang ikhlas agar suaminya sehat selalu. Karena mengapa? Resiko tinggi orang yang mempunyai kebiasaan tidur larut malam. Oke, ya. Apalagi pola pikirnya. Ya. Bagi yang diabetes itu pola pikirnya itu harus benar-benar apa? Positif. Dan juga pola makan. Udah ginilah yang diabetes itu. Dengar ya. Rekan-rekan, gula darah di atas normal ini disebabkan karena kekurangan hormon insulin. Apa itu hormon insulin? Hormon insulin itu sebuah hormon yang mengendalikan kadar gula darah di dalam tubuh kita. Bagi yang diabetes mellitus positif, ya, hormon insulinnya itu kurang. Ya, atau hormon insulinnya itu tidak mampu mengendalikan kadar gula darah. Atau produksi hormon insulinnya itu kurang. Apa sih yang memproduksi hormon insulin? Yang memproduksi hormon insulin secara alamiah adalah apa? Organ tubuh pankreas. Ya. Jadi hormon insulin diproduksi oleh organ tubuh pankreas. Fungsi hormon insulin itu diproduksi untuk apa? Mengendalikan kadar gula darah. Bagi yang diabetesnya tinggi, itu pertanda hormon insulinnya itu kurang baik, kurang banyak, kurang respon, kurang respek. Atau sama sekali ini pankreas kita tidak mampu memproduksi hormon insulin. Jadi bagi yang diabetes itu, bagaimana caranya agar hormon insulin ini kembali baik, berfungsi sebagaimana mestinya, memproduksi hormon insulin. Udahlah gini aja, agar hormon insulin kita kembali fungsi dengan baik, udah gini, mulai hari ini dan seterusnya, Anda silakan untuk berhenti konsumsi makanan-makanan yang digoreng-gorengnya. Ngerti nggak maksud saya? Maksud saya ngerti nggak? Jadi setiap makanan yang digoreng-gorengnya, Anda sudah jangan konsumsi. Biar apa? Biar cepat sembuh. Ya. Kedua, Anda berhentilah konsumsi makanan-makanan yang bahan dasarnya menggunakan gula pasir rafinasi. Ngerti?
pasir rafinasi, sudah stop. Paham ya? Setiap makanan yang pakai gula pasir sudah. Biar apa? Biar cepat sembuh, normal kembali gula darah, diabetesnya. Oke ya, untuk siapa pipinya masih ada enggak? Apalagi berhentilah konsumsi makanan-makanan yang bahan dasarnya menggunakan tepung dan turunannya. Kecuali tepung gandum. Kalau tepung gandum boleh gitu ya. Paham ya? Lalu apa sih yang diperbanyak untuk konsumsi kita? Makanan-makanan tinggi antioksidan. Oke. Dan yang berikutnya, yang paling utama untuk menangani diabetes, menangani apa? Kolesterol, menangani hipertensi, menangani asam lambung, menangani asma jantung, apa sih? Manajemen stres. Ya. Bagaimana caranya agar kita mampu memanage stresnya? Jadi, untuk menangani gejala tersebut, apa? Jangan ada di kondisi stres berkepanjangan. Jangan ada di kondisi depresi berkepanjangan. Move on lah dari masa lalunya. Orang yang pernah mengalami sebuah kecewa, gagal trauma di masa lalu, ini ada potensi besar. Penyakit apapun sulit sembuh jika kondisinya belum move on. Maka dari itu, saya sudah menyarankan bagi rekan-rekan yang masa lalu pernah mempunyai histori, pernah kecewa, pernah gagal, pernah trauma, lakukan percepatan move on agar cepat sembuh semua penyakitnya. Ngerti nggak? Selama kita meyakini masa lalu adalah gagal aku, masa lalu adalah kecewa aku, masa lalu adalah trauma aku, maka penyakit diabetes, kolesterol, hipertensi, asam lambung itu akan selamanya hadir dalam hidup kita. Paham tidak yang saya omongin? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Saya ngomong ini paham nggak maksud saya? Ya. Dan kita itu harus benar-benar pandai memanajemen stres. Jam 7 kita punya masalah, jam 8 harus sudah move on lagi. Jam 7 kita punya tekanan, jam 9 Anda sudah berlepas diri dari sebuah tekanan itu. Jam 7 kita bekerja sangat sulit, jam 8 masih sulit dikerjakan, jam 9 masih sulit dikerjakan, Anda tinggalkan pekerjaan itu. Itu yang disebut dengan contoh manajemen stres. Paham ya? Dan apalagi dimulai hari ini dan seterusnya, ya, agar penyakitnya cepat sembuh, apa? Tingkatkanlah resiliensi kesehatan mentalnya. Maksudnya apa sih? Ya, maksudnya kita ini harus lebih kuat lagi terhadap mental kita. Mental kita harus lebih dikuatkan lagi untuk menghadapi sebuah permasalahan hidup. Kita tentunya punya masalah, benar, punya masalah. Tiap orang punya masalah, iya. Termasuk saya. Saya punya masalah, punya dong. Ya, kita harus kuat. Jadi intinya, mulai hari ini dan seterusnya, tingkatkanlah resiliensi kesehatan mental. Ketangguhan menghadapi sebuah permasalahan hidup itu harus lebih kuat lagi. Terutama kita ini harus kuat menghadapi sebuah kondisi berubahnya ekstrim sikap dan perilaku orang-orang terdekat. Dulu suami Anda begitu cinta kepada Anda, begitu setia. Pulang dari manapun suka bawa martabak, pulang dari manapun suka bawa buah-buahan. Sekarang berubah menjadi tidak. Ayah, apa? Ayah lagi di mana? Lagi di Garut. Ayah, jangan lupa ya, dodol Garutnya. Dodol Garut. Tahu aku lagi kerja. Dulu mah beda. Dulu mah bukan begitu. Justru suami Anda nawarin, Assalamualaikum, Bu, apa? Ayah kan lagi di Garut. Ibu mau nggak dodol Garut? Ayah jangan repotin. Nggak usah. Bawa itu suami Anda 5 kilo dodol Garut. Sekarang menjadi berubah, ekstrim. Anda mau pun dodol Garut, suami Anda sudah di Garut, Bobora, dia bawa dodol Garut, malah marah-marah. Nah, Anda harus kuat. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti nggak?
maksud saya? Jadi kita ini harus kuat ketika menghadapi sebuah kondisi, terutama orang-orang terdekat yang berubah ekstrim, ya, sikap dan perilakunya. Dulu istri Anda begitu menghormati, dulu istri Anda begitu baik, menghormati Anda, mau kemana-mana pun selalu bilang. Sekarang beda. Bu, lagi di mana? Tahu-tahu istri Anda sudah di mall bersama teman-temannya. Bu, pecek dong. Dilihat itu istri Anda sudah pakai kapelan dengan teman-temannya berwarna pink semuanya. Padahal tidak bilang dulu ke Anda sebagai suaminya, Anda harus kuat. Paham tidak? Harus kuat. Dulu suami Anda begitu setia, ya, mencintai Anda setengah mati. Sekarang malah pindah ke lain hati, selingkuh. Aduh ya Allah. Anda harus kuat. Biar apa? Biar penyakitnya cepat sembuh. Biar tidak berdampak buruk terhadap pikiran dan emosionalnya. Banyak kan di antara rekan kita yang dia setelah mendapati sebuah kekecewaan, gagal dan trauma, sikap dan perilaku ekstrim yang berubah dari orang-orang terdekatnya, dia langsung jatuh sakit. Ya. Banyak seorang perempuan dia asam lambung berawal dari penceraian. Banyak seorang laki-laki dia hidupnya kocar-kacir berawal dari istrinya melakukan pindah ke lain hati. Banyak kasus ini? Banyak. Kenapa banyak? Saya sering menanganinya. Iya, saya sering menangani kasus-kasus dampak gangguan psikologi. Benar, banyak sekali, ya. Jadi yang namanya hidup itu ya begitu. Setiap orang punya permasalahannya masing-masing. Paham ya? Jadi harus kuat. Jadi untuk diabetes itu, satu, hindari makanan-makanan yang digoreng-gorengnya, hindari makanan-makanan yang mengandung bahan dasar gula pasir rafinasi, yang bahan dasar dari tepung dan turunannya, dan juga apa? Manajemen stres. Ya, harus apa? Manajemen stresnya kuat, ya, kekuatan mentalnya itu baik, ya. Namun jika jika mau menggunakan produk Apisena, ada namanya apa? Apipro. Ini jagonya, ya. Apipro ini adalah herbal probiotik siklus untuk diabetes, kolesterol, migrain, vertigo, hipertensi, asma, jantung. Buat asam lambung, tukak lambung, mah. Buat mata Anda, min, plus, silinder, katarak, glukoma, peterygium, iya. Bagi Anda yang ISK, wasir, infeksi ginjal, batu empedu, silakan. Penurunan fungsi hati atau liver juga oke. Loh, kok banyak sekali itu gunanya? Karena ini merupakan herbal probiotik siklus. Ya, herbal probiotik siklus. Ya, pure herbal. Di dalamnya mengandung 9 ekstrak herbal pilihan. Ada daun kelor, ada kayu manis, ada kulit manggis, daun sirsa, antanan, daun salam, temulawak, brotowali, sambiloto, dan probiotik. Jadi multi krem. Ya, iya, di mata, di telinganya radang, sinusitis polip, ditetes 1 hari 1 kali sebelum jadwal tidur Anda, 1 jam sebelum jadwal, ya. Untuk yang diabetesnya di atas 300 langsung ditetes di bawah lidah, di sini. Nah, di bawah lidah, di atas 300. Nah, kalau Anda ingin spesial, yang diabetes spesial ada, itunya namanya Apidia, gitu ya. Paham ya? Khasiatnya itu dokter boleh tahu, banyak khasiatnya. Itu ya dokter boleh tahu. Iya, mau. Iya, ini bisa untuk 1,5 bulan. Harganya ini adalah 135. Terbanyak testimoni yang laporan ke saya